Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika wajib bersama saya Pak Agung Febrianto. Hari ini kita akan belajar untuk submateri ukuran penyebaran data pada materi simpangan rata-rata pada data berkelompok. Sebelum kita belajar, silakan kalian pause dulu video ini terlebih dahulu dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, bagi yang kemarin sudah belajar, kita akan ulang kembali agar lebih paham, dan bagi yang belum belajar, kita akan memulai belajar kembali simpangan rata-rata pada data berkelompok. Kemarin kita sudah belajar tentang simpangan rata-rata pada data tunggal. Nah, sekarang kita belajar pada data berkelompok. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan simpangan rata-rata pada data berkelompok, dan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan simpangan rata-rata pada data berkelompok. Manfaat pembelajarannya apa sih? Kita dapat melihat bahwa ini adalah perkembangan vaksinasi COVID-19 beragam fase pengembangannya. Nah, kita dapat melihat sekarang, kita dapat rasakan bahwa semakin banyak orang yang sudah divaksin, semakin banyak orang yang sudah bisa beraktivitas seperti kalian yang sudah bisa masuk tatap muka walaupun secara terbatas. Ini menunjukkan bahwa ketika data vaksin sudah mengalami kenaikan, artinya banyak orang yang sudah bisa beraktivitas kembali, datanya diolah, kemudian oleh para pembuat kebijakan dapat dibuat kebijakan bahwa kalian bisa tatap muka kembali dan orang-orang dapat beraktivitas kembali. Nah, simpangan rata-rata itu berguna agar kalian bisa menentukan data yang menyimpang dari data-data tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus umum simpangan rata-rata data berkelompok. Untuk rumus umum simpangan rata-rata data berkelompok itu tidak beda jauh dengan rumus umum simpangan rata-rata pada data tunggal. Nah, bentuk umumnya seperti ini rumusnya. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, FI dikali XI dikurang X bar, ini dinilai mutlakan, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk FI, di mana XI itu adalah data ke I, data ke keberapa. X bar adalah rata-rata, FI adalah frekuensi pada data keberapa, dan selalu ingat bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Berikut adalah contoh soal simpangan rata-rata pada data berkelompok. Berikut adalah data berkelompok berat badan suatu kelas. Berat badan ini dalam kilogram, 40-46 itu ada 7 siswa, frekuensinya 47-53 itu ada 68 siswa, 6 siswa, 54-60 itu ada 15 siswa, 61-67 adalah 4 siswa, 68-74 adalah 8 siswa. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Bagaimana cara pengerjaannya? Cara mengerjakan soal simpangan rata-rata pada data berkelompok, intinya kalian harus ingat bagaimana cara mencari rata-rata pada data berkelompok. Nah, itu nanti akan kita olah untuk menentukan simpangan rata-rata pada data berkelompok. Cara pengerjaannya seperti ini. Tadi sudah ada berat badan dalam kilogram, seperti yang sudah disebutkan tadi, dan frekuensinya seperti yang sudah disebutkan tadi. Langkah pertama kita cari XI-nya dulu. Karena di dalam simpangan rata-rata kita juga mencari XI-nya terlebih dahulu atau data tengahnya. Caranya seperti yang dulu bisa dijabarkan dari 40 sampai 46 atau bisa dengan 40 ditambah 46 dibagi 2. 86 dibagi 2 itu 43, bisa kita taruh di kelas pertama. Dengan cara yang sama kita menentukan untuk kelas kedua, 47 sampai 53 itu ada 6 frekuensinya. Jadi data tengahnya 47 sampai 53 itu ada 50. 54 sampai 60 datanya ada 57. 61 sampai 67 ada 64. 68 sampai 74 itu ada 71. Setelah itu kalian kalikan dengan frekuensi untuk data tengahnya. 7 dikali 43 adalah 301. Nah, 6 dikali 50 adalah 300. 15 dikali 57 adalah 855. 4 dikali 64 adalah 255. 8 dikali 71 adalah 568. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Kita tentukan dulu jumlah frekuensinya itu berapa. Kita jumlahkan dari 7
6, 15, 4 tambah 8, itu adalah 40. Dan kita jumlahkan untuk FI dikali XI-nya. Dari 301 ditambah 300 ditambah 855 sampai dengan 568, itu hasilnya adalah 2880, maaf. Nah, X bar-nya atau rata-ratanya berarti FI dikali XI dibagi dengan FI. Jumlahnya berarti 2880 dibagi 40 sama dengan 57. Setelah kalian dapat rata-ratanya, langkah selanjutnya adalah kalian kurangi data tengah dengan rata-rata. Tapi ini nilai mutlak, berarti nilainya selalu positif. 43 dikurang 57 adalah min 14, tapi karena dia nilai mutlak berarti 14. Selanjutnya, 50 dikurang 57 adalah 7. Selanjutnya, 57 dikurang 57 itu ada 0. Selanjutnya, 64 dikurang 57 itu ada 7. Dan selanjutnya, 71 dikurang 57 itu adalah 14. Setelah kalian kurangi, dengan nilai mutlak berarti nilainya selalu positif, kalian kalikan dengan frekuensi. Berarti 7 dikali 14 sama dengan 98. 6 dikali 7 sama dengan 42. 15 dikali 0 sama dengan 0. 4 dikali 7 sama dengan 28. 8 dikali 14 sama dengan 112. Ini juga kalian jumlahkan dari 98 ditambah 42 ditambah 0 ditambah 28 ditambah 112, hasilnya adalah 280. Nah, unsur-unsurnya sudah dipenuhi. Sekarang tinggal kita bagikan. Timpangan rata-rata itu rumusnya tadi kan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang X bar per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali adalah FI sama dengan 280 dibagi 40 sama dengan 7. Nah, berikutlah cara mengerjakan soal simpangan rata-rata pada data berkelompok. Pertama, tinggal kalian cari rata-rata yang terlebih dahulu untuk data berkelompok. Kalian kurangi dengan data tengah, dinilaikan positif, lalu dikalikan dengan frekuensi, dijumlahkan, dibagi lagi dengan jumlah frekuensi. Dapatlah simpangan rata-ratanya. Berikut selesai pembelajaran kita. Ada sedikit quotes dari saya yang saya ambil dari salah satu tokoh dunia yaitu Mother Teresa. Some people come in your life is blessing, some come in our life is lessons. Sebagian orang datang di kehidupan kita sebagai berkat, sebagian orang datang ke kehidupan kita sebagai pembelajaran. Jadi jadilah berkah untuk orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Pelajaran kita saya akhiri. Untuk materi ini tolong dipelajari karena pertemuan selanjutnya saya akan menanyakan apa yang ada dalam video ini. Tolong jangan ribut, jangan keluar kelas, dan tetap jaga ketertiban. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.